Ini adalah upacara ngaben termahal dengan wadah tertinggi yang pernah aku hadiri, yaitu di upacaranya ngaben Dadie Arya Wangbang Pinate, di mana upacara ngaben ini diikuti oleh 6 dadie yang ada di desa Sangse. Dan upacara ngaben ini mengambil tingkatan ngaben yang paling utama, yaitu utama kalau bisa dibilang nomor satunya. Dan di dalam upacara ngaben ini itu dilakukan pertama kali dalam sejarah Semeton Arya Wangbang Pinate, di mana ini diikuti oleh 6 dadie sekaligus yang ada di desa Sangse. Dari 50 mendiang itu ada satu mendiang itu dikhususkan untuk satu wadah, yaitu untuk para pemangku. Dan inilah beberapa cerita dari beberapa mendiang yang berhasil aku dapatkan kenapa mendiang itu sampai meninggal. Untuk mendiang nomor 6 itu meninggalnya beberapa hari sebelum melakukan yang namanya ngaben dadie ini, dan pada akhirnya mendiang itu ikut ngaben juga di hari ini. Sedangkan untuk mendiang nomor 50 atau mendiang yang termuda di dalam upacara ngaben ini itu meninggalnya ketika waktu SMA, dan yang membuat aku sedih dan terharu adalah bapak dari mendiang juga ikut ngaben di hari ini. Ya, di belakang saya ini banyak banget bantennya. Benar-benar membuat aku kaget ketika aku datang di hari pertama. Soalnya bantennya ini itu nggak main-main. Kalau aku lihat ini bantennya kayak satu truk. Dan setelah aku tanyakan katanya ini belum selesai. Dan untuk harga bantennya untuk upacara ngaben utama yaitu 265 juta kurang lebih. Dan katanya tukang bantennya itu di luar dari babi. Merinding. Kali top Arya Wangbang bukan buk. Di hari yang pertama ini itu upacaranya bener-bener padat banget, dan membuat aku itu agak sedikit kaget melihat upacara di hari pertama, yaitu ada yang namanya mebat, nununin, ngerapuh, ngelungah, dan juga meseh lawang. Ya, pokoknya hari ini benar-benar sibuk banget dari pagi sampai malam ya. Untuk nununin, ngerapuh, dan ngelungah itu mulainya jam 5 pagi, dan kita itu tujuannya ada 2 tempat, yaitu kuburan di sebelah selatan dan kuburan di sebelah utara. Untuk upacara ngerapuh di Bali itu adalah ritual yang dilaksanakan untuk seorang ibu atau wanita yang mengalami keguguran, baik yang sudah berbentuk maupun yang masih berupa darah. Dan upacara ini bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan roh janin yang keguguran dan mencegah gangguan spiritual kepada orang tuanya, karena janin juga dianggap memiliki atman atau jiwa yang perlu diantar ke alam baka. Oke, dapat banget di belakangku itu bajunya beda banget ya. Untuk para wanita di Semeton AWBP itu benar-benar kompak banget, yang tujuannya menuju ke kuburan sebelah utara itu menggunakan yang namanya baju berwarna kuning, sedangkan yang menuju ke kuburan di sebelah selatan itu menggunakan baju yang berwarna ungu lavender. Terbaik. Oke, jadi untuk yang ngerapuhnya ya masih stay di sini. Untuk yang di perempatan pasar desa Sangsit itu akan melakukan yang namanya upacara terlebih dahulu sebelum menuju ke kuburannya masing-masing. Ini aku bagi 2 tim ya, yang satunya di sebelah utara, yang satunya aku di sini ke selatan. Untuk jarak kedua kuburan dari perempatan pasar desa Sangsit itu jaraknya hampir sama, kurang lebih 400 sampai 500 meter. Kita sampai jam 6.40. Mungkin yang sebelah utara mungkin udah sampai juga ya, soalnya berdekatan. Untuk upacara di kuburan yang rapuh dan ngelungah itu selesainya di kuburan hari ini, sedangkan untuk para mendiang yang dikubur maupun yang diabukan sebelumnya itu akan berlanjut lagi ke tempat upacaranya atau ke tempat peyatnya. Sudah terisi sangatmu. Yang aku tanyakan di saat itu, apa yang terjadi kalau adegan itu sampai jatuh? Soalnya yang bawa adegannya itu sangat berhati-hati. Menurut beliau kalau itu sampai jatuh itu artinya harus diupacarai lagi. Nah, ketika adegan itu berada di kuburan dan nama mendiang itu dipanggil, itu artinya adegannya sudah terisi. Oke, dan pada akhirnya semua kuburan yang ada di sini ya, yang AWBP-nya itu semuanya udah dibongkar. Jangan lupa subscribe Pauyin. Karena upacara di kuburan sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menuju ke perempatan pasar desa Sangsit, di mana di sini kita juga melakukan yang namanya ritual, yaitu mungkah atau meseh lawang. Dan di dalam upacara ini itu dipimpin oleh Ratu Pedande. Berarti nunggu yang di baru barengan upacaranya. Karena grup kuburan sebelah utara itu belum datang, dan pada akhirnya aku menuju ke sana. Dan ketika aku sampai di jalan itu tiba-tiba aja mereka sudah balik. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Yes.
Ketika di perempatan pasar desa Sangsit, mereka yang membawa adegan itu akan keliling sebanyak 3 kali terlebih dahulu, dan setelah itu mereka akan melewati yang namanya pintu sakral. Jadi mereka itu bisa lewat kalau mereka itu menyebutkan nama asli dari mendiang. Very beautiful. We love it. Dan pada akhirnya kita sampai di pertigaan ini, dan selanjutnya kita masuk ke dalam. Dan suara ini menandakan kedatangan kita itu semakin dekat. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, itu adegannya itu udah terisi. Itu artinya ini untuk kedepannya nggak boleh jatuh, nggak boleh rusak. Untuk acara selanjutnya itu ada yang namanya pembersihan, di mana adegan yang mereka bawa itu di dalamannya ada yang namanya kayu. Nah, kayunya itu ada gambar berupa cewek dan cowok. Dan disinilah sakralnya upacara ini. Soalnya kayu ini itu bagaikan si para mendiang. Nah, kayu ini akan dibersihkan, dikasih banten, dikasih bekal dan lain sebagainya. Yang aku perhatikan itu bantennya banyak banget. Ada kunyit, ada kaca, ada sisir dan lain sebagainya. Dan ini memakan waktu agak sedikit lama, soalnya ini gantian. Dan setelah itu akan dibungkus lagi dan akan ditempatkan di tempat sawahnya. Dan pada akhirnya semua sawe udah siap ada di sini ya. Jadi tinggal ditempatkan di wadah saja. Itu pada tanggal 27. Dan hari ini belum selesai. Dan sekarang kita tepat banget jam 6:26. Itu ada yang namanya Nunasto ya Neng. Dan ini juga baru pertama kali aku melihat jam segini Nunasto ya Neng. 6:30 kita Nunasto ya Neng. Ini benar-benar geragat banget. Semeton AWBP itu benar-benar luar biasa banget. Jadi tujuan kita itu menuju ke Pura Pancoran Desa untuk Nunasto ya Neng. Dimana kita ke sana itu membawa yang namanya dawang-dawang, ada wadah kecil dan juga ada banten. Tanpa melihat waktu, dan pada akhirnya kita sampai di Pura Pancoran Desa. Pokoknya maju terus. Karena situasi di saat itu benar-benar gelap banget, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk memanggil asistenku untuk mengambil yang namanya senter. Dan pada akhirnya Nunasto Yening hari ini selesai sekitaran jam 7.30 dan kita jumpa lagi di next video. A few minutes later. Aku kira upacaranya sudah selesai, ternyata ada lagi upacara yang terakhir di hari ini, yaitu Ngaskare Narpane Sanglina. Dimana di dalam upacara ini itu dipimpin oleh Ratu Pedanda. Dan inilah sarana di hari puncaknya untuk membawa para sawo itu ke kuburan. Kalau orang Balinya bilang sih wadah. Tidak wadah aja yang ada di sini, tapi juga ada yang namanya lembu, tangga dan lain sebagainya. Dan semua ini itu biayanya kurang lebih 47 juta. Dan ini membuat aku kocar kacir, di mana di hari selanjutnya itu kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Bupati dan kawan-kawannya. Tapi beliau ini datangnya lebih awal. Dan ketika aku datang, Bapak Bupati dan kawan-kawannya itu sudah mau pulang. Waduh. Dan aku tadi foto video cepet kilat banget. Berita baik yang aku dapatkan dari kedatangan Bapak Bupati, di mana Bapak Bupati ini kedepannya akan memiliki program untuk membantu para masyarakat yang ada di Buleleng, khususnya yang mempunyai upacara ngaben. Untuk kegiatan hari ini itu ada yang namanya undangan adat dan juga resepsi, di mana tempatnya itu dibagi dua. Yang pertama itu di tempat peyatnya, dan yang kedua itu di tempat rumahnya Bapak Ketut Wirate, kalau bisa dibilang ketua dari upacara ini. Pacar nggak bisa move on. Upacara yang ditunggu-tunggu pun akan segera tiba, di mana hari ini itu ada yang namanya Mebat Nunasto Yening yang kedua kalinya, dan juga ada yang namanya Medeng. Medeng di Bali adalah salah satu rangkaian upacara kematian adat Buleleng Bali Utara yang diadakan sehari sebelum upacara ngaben. Upacara ini melibatkan barisan muda-mudi yang mengenakan pakaian adat dan berpawai mengiringi prosesi, dan ini melambangkan pengantaran roh menuju kehidupan yang kekal. Banget di belakang saya itu ada dua wadah ya guys, dimana itu besok akan dijalankan yang pastinya makin seru ya. Dan kalian masih ingat bocil yang satu ini yang bikin ngakak di video ngaben sebelumnya? Siapa namanya?
Untuk Medeng kali ini itu spesial banget, soalnya ada pementasan Ramayana di perempatan Pasar Desa Sangsit dan juga di perempatan Desa Girimas. Di mana Ramayana ini menceritakan kisah kepahlawanan Rama, putra mahkota kerajaan Ayodhya, di mana putra mahkota tersebut harus menghadapi berbagai rintangan untuk menyelamatkan istrinya Sita dari cengkraman Rahwana, yaitu Raja Raksasa Alengka. Oke, jadi kita bisa lihat bocil-bocil di belakang saya ini benar-benar gila banget. Dia sampai naik di wadahnya loh. Sangsit ini bos, senggol dong. Untuk rute yang kita lalui ini agak sedikit jauh dari sebelumnya, dimana kita itu akan melintasi yang namanya Desa Girimas juga. Untuk cewek cowok yang kalian lihat dari depan sampai belakang yang menggunakan pakaian adat Bali dengan make upnya yang begitu cantik dan begitu tampan, mereka ini itu belum menikah. Jadi mereka ini akan diurutkan dari kecil sampai yang tinggi. Oke, kasih senyuman dong. Asik. Antusias masyarakat Desa Sangsit dan juga masyarakat Desa Girimas itu benar-benar luar biasa. Soalnya ini kejadiannya langka sekali. Jadi mereka ini memegang HP-nya untuk mengabadikan kejadian ini di perempatan masing-masing. Akhir dari rute Pedengan ini itu berakhir di pertigaan mau ke Jagerage, dan setelah itu kita berputar di sini dan kita akan saksikan pertunjukan Ramayana di perempatan di Desa Girimas. Pertunjukan Ramayana ini itu dilakukan oleh grup dari Sanggar Manik Utara. Mereka emang terbaik. Oke, keren banget. Dan ketika balik arah itu jalan yang kita lalui itu berbeda dari sebelumnya. Jadi kita ini akan menuju ke jalan-jalan Banjar. Berapa biaya semuanya ini untuk ceweknya? Dari makeup, pakaian. Jadi total biaya yang mereka keluarkan itu berbeda-beda. Yang aku tanyakan tadi itu 800 per orang dari makeup dan juga pakaian, dan juga yang lainnya ada yang 500, ada yang 400, tergantung apakah dia anak kecil atau dewasa. Itu artinya bisnis salon di Bali itu tak akan pernah mati, soalnya budaya dan tradisi yang ada di Bali itu selalu ada. Katanya mau dibocoin. Dan tiba-tiba aja aku melihat semeton pasak gegel itu Medeng hari ini. Jadi di Desa Sangsit itu ada dua pengabenan, dari semeton pasak gegel dan juga dari semeton AWBP. Dan aku merasa lebih semangat lagi, soalnya pedengan AWBP itu akan melintasi di depan rumahku. Dan kalian bisa lihat di samping saya ini itu ada yang namanya wadah, di mana besok itu paling seru banget. Sekarang medengnya hampir selesai ya. Besok saksikan dua wadah di belakangku ini. Itu lebih seru dari video-video sebelumnya. Dan ketika kita hampir sampai di tempat upacaranya, itu dua beleganjurnya yang masih muda-muda manas, sampai-sampai salah satu panitianya turun tangan. Oke, benar-benar luar biasa banget ya beleganjurnya. Dan untuk upacara selanjutnya itu ada yang namanya Narpane Pedengan, Melaspas Wadah, Mobumi Sude, Ngemargiang Kekecer, Meras Marge, Nunas Tirte Penembak, Meraline, Margiang Penyujuk, dan ini semua membuat tangan kaki mataku itu bergetar. Oke, dan sekarang udah hampir jam 12 ya, jadi 3 menit lagi. Jadi kita sedang melakukan yang namanya persiapan. Dan di malam ini, tepatnya tuh jam 12 malam, kita itu akan menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara. Dimana sebelum ke sana kita sembahyang dulu di perempatan Pasar Desa Sangsit. Dan setelah itu kita akan menaruh benda atau banten kanan kiri sesuai dengan jalur wadah yang akan dilalui besok. Dan sampainya di tempat pembakaran para mendiang, kita itu melakukan ritual lagi. Dan tibalah yang ditunggu-tunggu, yaitu jalannya dua wadah menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara. Persiapannya semuanya sudah lengkap, semoga acaranya lancar hari ini, tidak ada halangan sedikit pun, semoga aman aja. Oke,
sekarang jam 8.30 di mana situasinya sudah semakin ramai ya. Dan kalian Benar sekali, semakin siang semakin ramai di mana mereka ini memerlukan banyak orang untuk mengangkat bantennya untuk dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara. Sumpah ini bantennya banyak banget. Jadi mereka ini memerlukan orang kurang lebih 250 orang untuk membawa bantennya ke kuburan yang ada di sebelah utara. Oke, gimana perasaannya? Deg-degan. Jadi bocil yang satu ini itu baru pertama kali naik wadah selama hidupnya dan adrenalinnya itu akan diuji hari ini. Dimana hari ini itu ada dua wadah, wadah kecil dan wadah besar. Untungnya bocil ini ditempatkan di wadah yang lebih kecil. Soalnya wadah yang lebih besar itu tingginya hampir 7 meter, itu pun belum diangkat. Dan inilah 4 tarian baris sakral yang membuat bulu kuduku merinding. Ini benar-benar membuat aku harus berpikir secara logika ya. Dimana ada dua wadah, ada satu kamera, satu kameramen. Gimana caranya semua harus bisa terekam. Tepat banget di belakangku itu ada sawahnya untuk jerumangku. Jadi itu spesial buat satu wadah aja, wadah yang paling kecil. 49 sawo pun datang menyusul dan mereka akan ditempatkan di wadah yang tertinggi yaitu 7 meter. Sekarang semuanya udah pada berbaris seperti yang kalian lihat di belakang saya ini. Sebelumnya ini banyak banget dan sekarang udah mulai habis. Di depan saya banten juga mulai habis, sebelah kanan habis, sebelah kiri habis. Jadi semuanya udah habis, semuanya dibawa ke kuburan. Sekarang posisinya aku berada paling belakang dan untungnya ada orang baik yang mau menerobos dari samping. Beliau ini emang greget banget. Untung ada pemain sebelumnya. Pemain. Dan beginilah penampakan 49 sawo yang akan ditempatkan di wadah yang terbesar. Untuk penempatan sawonya itu ditempatkan oleh pembuat dari wadahnya, di mana di sini kerja keras mereka itu akan diuji. Soalnya itu sawo nggak boleh jatuh, apalagi wadahnya itu nggak boleh yang namanya ada hal yang tidak diinginkan. Ini yang terakhir dan kita siap-siap untuk berangkat. Sebelum wadahnya itu diangkat, itu ada yang namanya tarian baris, di mana salah satu penari barisnya itu mencoba untuk melepaskan sandalnya ketika menari, padahal cuacanya panas banget. Karena aku penasaran dan akhirnya aku mencoba untuk merasakan gimana sih rasa aspal di saat itu. Sumpah panas banget. Gimana nih pendapatnya untuk masalah kabelnya nih? Benar-benar di luar dari ekspektasiku, di mana kabelnya itu sudah dibayar 10 atau 11 juta. Tapi ketika wadahnya ini mau jalan, itu masih ada kabel yang menghalangi wadahnya. Yang aku lihat itu wadahnya lebih tinggi daripada kabelnya. Nah inilah yang jadi kendalanya. Inilah wadah termahal, tertinggi yang pernah aku rekam di Desa Sangsit. Dua situasi wadah yang sangat berbeda, di mana wadah yang lebih kecil itu jalannya mulus banget, sedangkan wadah yang tertinggi itu masih terhalang oleh kabel yang pertama. Merinding. Mantap, dan akhirnya bisa. Karena terlalu fokus sama wadah yang tertinggi, aku hampir kehilangan momen yang ada di perempatan Pasar Desa Sangsit untuk wadah pemangkunya, dan inilah yang terjadi. Oke, yang satu wadah udah hampir selesai, tapi yang satu wadah masih berada di belakang ya. Jadi masih ada halangan. Kayaknya, oh Tuhan, di sini juga ada kabel. Hari yang panjang untuk wadah yang tertinggi dan berputarlah wadah pemangkunya di perempatan Pasar Desa Sangsit ini sebanyak 3 kali. Channel What Goal. Siap. Untuk yang angkat wadahnya itu tenaganya diuji, sedangkan untuk keluarga pendiang itu harus benar-benar cepat dalam berputar di bawah wadahnya sebanyak 3 kali. Cucur mangkunya udah masuk ke arah utara dan sekarang wadah yang paling besar masih di sana ya. Dan pada akhirnya ada penolong untuk memotong kabel-kabel yang menghalangi wadah tertinggi yang ada di Desa Sangsit, dan pada endingnya kayu yang pertama itu patah dan akhirnya kayu yang kedua turun tangan. Akhirnya. Mantap. Benar, gila
susah banget kalau kita berada di depan ya. Salah langkah aja bisa terinjak kita ini. Sebelum wadahnya itu berputar di perempatan pasar desa Sangsit sebanyak 3 kali, itu wadahnya akan dibawa ke Pura Panti terlebih dahulu untuk pamitan. Jadi Pura Panti itu adalah pura pusatnya dari Semeton area Wangbang Pinate. Dan sekaranglah saatnya jalannya mulus, sudah tidak ada halangan lagi ya. Kabelnya udah diputus semua, tinggal yang di sebelah utara. Sepertinya di sebelah utara udah diputus deh. Mudah-mudahan ya. Dan inilah kedatangan dari wadah tertinggi 7 meter menuju ke perempatan pasar desa Sangsit, dan mereka akan berputar sebanyak 3 kali. Pria yang satu ini sebenarnya harus keliling sebanyak 3 kali dan kurang lagi sekali. Nah, karena wadahnya itu terlalu berat dan pada akhirnya untuk kabel yang ada di sebelah utara itu di luar dari ekspektasi lagi. Jadi masih ada kabel yang sangat rendah sekali. Masih semangat. Dengan semangat yang berapi-api dan pada akhirnya kita berhasil melewati yang namanya kabel-kabel yang sangat rendah itu, dan rintangan yang terakhir itu jalannya semakin sempit. Punya nggak oke? Nah ini yang aku bilang ya, jalannya ke depan ini makin sempit bro. Maju pak, maju pak. Benar-benar semakin menegangkan, di mana jalan yang sempit ini membuat orang-orang itu terjun ke got dan juga itu wadahnya hampir aja. Hati itu sepatu nih pak ye. Bongkar sepatu nih. Tahu ya. Dari teriakan beliau sepertinya mereka memerlukan tenaga baru, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk mencoba membantu mengangkatnya. Tapi apa yang terjadi? Sumpah kalau berada di sebelah sisi itu benar-benar adrenalin banget. Oke, dan pada akhirnya kita tiba di kuburannya ya. Lagi 5 meter lagi kita akan sampai dan kita akan keliling. Dan inilah 3 putaran terakhir dari wadah tertinggi yang pernah aku rekam di desa Sangsit. Sumpah bro, kalau berada di belakang ini debunya banyak banget. Oke, jadi ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Disinilah serunya, dimana ayam yang ada di wadahnya itu nanti akan dilempar oleh penari barisnya, dan itu akan diperebutkan oleh bocil-bocil yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk sawahnya nanti itu akan dipindahkan ke lembunya dan setelah itu akan dibakar. Semoga di sana dapat yang bagus. A few minutes later. Untuk upacara di kuburan itu akan dipimpin oleh Ratu Pedande, di mana sawo yang dibakar tadi itu akan diambil sedikit demi sedikit, setelah itu akan dikasih banten, dan setelah itu mereka akan menuju ke pelabuhan yang ada di desa Sangsit. Dan kita bisa lihat wadah dengan harga 47 juta akan dibakar hari ini. Wow. Untuk jarak yang ditempuh dari kuburan menuju ke pelabuhan yang ada di desa Sangsit itu kurang lebih 1 km. Jadi kalau jalan kaki 10-15 menit sampai. Berapun saya lelah, terus semangat. Ayo BP. Pada akhirnya kita sampai di pelabuhan yang ada di desa Sangsit. Sekarang udah jam 6:02 dan sunset yang sangat indah sekali ya. Jadi benda yang mereka bawa dari kuburan itu akan dihanyutkan di pantai ini dengan menggunakan yang namanya jukung atau perahu. Jadi di sini mereka melakukan ritual di mana mereka itu memanggil nama para mendiang ya. Sumpah ini acaranya padat banget. Setelah upacara ini kita itu lanjut lagi yang namanya upacara metata. Aku udah tiba di tempat liatnya ya. Jadi langsung metata, mereka udah siap, tinggal eksekusi. Nggak mandi bro. Untuk peserta metata itu diikuti oleh 85 peserta, dan upacara ini itu akan dipimpin oleh mantan wakil gubernur yang ada di Bali terbaik. Luar biasa semuanya, berjalan lancar sesuai air mengalir. Lancar seperti Sungai Ayung. Upa Uye is the best. Dan balik lagi di hari selanjutnya, di mana hari ini itu tidak terlalu banyak pergerakan dan sekarang kita mau menuju ke Pura Panti ya. Di hari ini itu ada yang namanya upacara nganget don bingin, nyekah, wayang, mamutru, ngeseng seka, dan nganyut seka. Di mana upacara ini itu dimulai jam 9 sampai selesai. Oke.
You understand what I mean? Rusangnya nih tarang ngeles nih, tarang ngeles. Untuk nganget daun beringin, kita itu mencari yang namanya daun beringin yang ada di pura desa. Dan ini itu daunnya itu nggak boleh jatuh. Untuk menyucikan di dalam prosesi upacara nyekah. Dan berita bagus hari ini itu mantan wakil gubernurnya itu juga memberikan bantuan kepada Semeton AWBP. Dan selama proses upacara ini sedang berlangsung, aku melihat ada dua pria itu sedang membakar yang namanya kepala kerbau. Dan itu terus dilakukan sampai kepala kerbau itu menjadi abu, merinding. Dan untuk upacara selanjutnya itu masing-masing keluarga Sawe akan membakar benda sampai itu menjadi abu dan itu akan dihancurkan dan setelah itu akan dibungkus lagi dan pada endingnya benda yang mereka bawa yang sudah jadi abu itu akan dihanyutkan lagi. Kasih terang lagi dong. Gimanain tenang, udah hujan. Dan tibalah di hari yang terakhir, di mana di hari yang terakhir ini kita itu diguyur hujan. Dan hari ini itu ada yang namanya upacara ngulape, nyegara gunung, ngaturang penyida karya dan juga nyingkep lan nyelinggihang. Untuk tujuan pertama kita itu akan pergi ke Pura Segara, Pura Dalam Utara, Pura Desa Sangset, Pura Daram Selatan, Gria Banjar Seme, dan yang terakhir adalah Gria Sukesade, yaitu tempatnya Ratu Pedanda. Dan di malam harinya itu ada yang namanya Bondres Rarekual, di mana mereka ini akan menghibur semua masyarakat AWPP yang pada kelelahan. Dan di akhir upacara itu ada yang namanya nyingkep lan ngelinggiang. Jadi semua mendiang itu sudah menjadi satu. Untuk keluarga mendiang itu tidak boleh lagi memanggil nama mendiang. Suksema Om Santi 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 Om.